Nanti yang doa pembukaan siapa, Pak? Pak Derikson. Baik. Baik, shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita segera memulai karena Shalom. setiap detik, menit itu bersama dengan dia adalah sebuah berkat yang besar. Ya, dalam hadiratnya, dalam kasihnya, dalam anugerahnya. Kita ucapkan syukur sore ini. Mengingat kasih Tuhan dalam hari-hari yang saja kita ingat tentang dia mati, turun ke bumi. Pada hari ketiga, dia bangkit kembali. Satu-satunya manusia, satu-satunya Tuhan yang menjanjikan kebangkitan dan dia nyata bangkit bagi kita. Haleluya. Ucap syukur bersama-sama. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang didapinya, jangan dilemparkannya para pendahulu kita. Oh, sekarang tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa dia yang diurapinya, jangan dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis digagal, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, bangsanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Amin. Bapak, terima kasih. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau, merayakan kemenangan dalam Engkau. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Kita
kita katakan, Dia pasti satu-satunya, Dia pasti dalam hidup selamanya. Oh, Dia pasti, Dia pasti. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Marilah rayakan, semua kita katakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan, kebangkitan Tuhan kita. Terima kasih Engkau bangkit bagi kami Tuhan, dan kami hidup dalam kebangkitan-Mu. Kami tidak mati Tuhan karena Engkau bangkit dari kematian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terpuji nama-Mu di tengah-tengah kami sore ini Tuhan. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Ku tahu Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Ku tahu Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Oh. Kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati, katakan, hanya dekat Allah. Rasa tenang hatiku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalan sepanjang hidup Tuhan, sepanjang hidup. Kita yang lemah, kita bisa berkata, hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, oh, keselamatanku. Oh, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Ku tahu Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Ku tahu Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Selamanya. Oh. Saya serahkan pada Pak Derikson.
Ya, kita bersatu dalam doa, menyerahkan ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat hari ini. Engkau kembali mempertemukan kami di dalam ibadah family ministry saat hari ini Tuhan. Tuhan, kami dari berbagai daerah, dari berbagai gereja, dapat bersatu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Engkau bertata di atas segala pujian dan penyembahan kami. Urapi semuanya kami, bahkan hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan, mimpin pujian dan penyembahan, bahkan hambamu juga, bahwa pendeta komingguan yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, urapi seluruhnya Tuhan, bahkan juga yang memimpin doa syafaat dan juga doa berkat, doa penutup, bincang-bincang, semuanya engkau urapi, sembunyikan di balik kemuliaan salibmu. Hambamu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi dari ujung rambut sampai ujung kaki, biarlah kami mendengar engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Bahkan pada saat ini akan kami mengadakan selesai, kami mendengarkan firman Tuhan, acara perjamuan kudus, sebagai peringatan yang engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu dan sampai kepada kami sekarang, untuk mengenang bahwa tubuh-Mu dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kami dan darah-Mu tercurah untuk mengampuni dosa kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih buat penebusan-Mu yang kami peringati Tuhan, yang kami syukuri semuanya Tuhan karena pengorbanan-Mu di kayu salib yang membuktikan bahwa Engkau Allah mengasihi kami dan setiap yang percaya akan diselamatkan. Terima kasih, dan juga teman-teman kami yang sudah hadir, kami mohon Tuhan biarlah kami dapat memiliki telinga seorang murid untuk mendengarkan firman-Mu, bahkan bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Demikian juga teman-teman kami yang belum hadir juga Tuhan, kiranya Engkau mengingatkan mereka dan menjauhkan segala yang menghalangi apapun dari jaringan untuk dapat bergabung bersama dengan kami dalam ibadah ini Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat peralatan yang kami pakai, baik handphone, baik laptop, baik jaringan, jauhkan dari segala gangguan dan kerusakan jamah semuanya Tuhan, agar kami dapat mengikuti dari awal sampai akhirnya Tuhan, dengan merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bahkan kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang, yang ingin mengganggu kami, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya darah Yesus telah memberikan kuasa bagi kami mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita, Bapak Ibu, karena saya percaya sekali Roh Kudus di tengah kita, melawat kita, membawa kita masuk dalam hadirat-Nya. Bahkan pertemuan kita, persekutuan kita dengan Dia. Tujuan utamanya adalah Tuhan mau berbicara kepada kita. Kita bukan hanya datang untuk memuji, menyembah Dia, tapi Dia mau berbicara kepada kita hari ini. Karena itu mari siap hati kita, Bapak Ibu ya. Saya ingin mengajak kita nyanyikan sebuah lagu lama supaya syair kita bisa nyanyi bersama-sama. Saya bantu dengan syairnya dan mari nyanyikan dengan segenap hati kita. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, ya lagi ku selalu menyenangkan hatiku. Betapa kami melihat perbuatan tangan-Mu, ajakanku dalam kuasa-Mu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh hebat kasih-Mu. Nyanyikan dengan segenap hati kita. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan
herankan hati. Betapa kagum melihat kekuatan tanganmu, ajaib dan mulialah karyamu, nyata dalam hidupku. Sungguh tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum melihat kekuatan tanganmu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum aku melihatnya, betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya karyamu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dapat ada di dalam hadirat-Mu sore ini Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan nanti sebentar saya serahkan kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Tommy yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sini memuja Tuhan,
Amin. Saya Ya, mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur pada sore yang indah ini Tuhan, kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, bahkan berkat-Mu Tuhan. Kau yang sudah memberkati kami hingga sore ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Kau yang sudah mengurapi hamba-Mu juga, yang hadir, juga Kau urapi Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus, lingini Tuhan, agar apa yang kami dengar masuk di dalam pola pikir kami, hati kami yang terdalam, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Memberkati juga teman-teman kami yang belum hadir Tuhan, kiranya percepat langkah mereka juga untuk mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami mau dibentuk, kami mau diubahkan Tuhan, dan kami mau surut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Ya, shalom semua. Selamat sore. Dengan sukacita sore ini, saya semua sehat, semua diberkati Tuhan. Amin ya. Amin. Luar biasa ya. Tuhan Yesus baik. Tadi saya nggak janjian ya. Itu Pak Dodi bisa nyanyi lagu itu ya. Tadi sebenarnya saya pengen nyanyi lagu itu ya. Itu ternyata Pak Dodi kepekaannya luar biasa ya. Itu luar biasa. Kita benar-benar satu unity ya di dalam kasih Tuhan ya. Memang kita harus menyadari hidup kita ini milik siapa sih kalau bukan milik Tuhan. Amin. Ya. Kita sudah dibenarkan, dipilih. Hari ini kita dengar tentang kasih karunia. Bagaimana kita bisa menerima kasih karunia? Tentunya bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya akan bacakan pendahuluan dulu ya. Biasanya saya ada pendahuluan itu di Efesus 2. Efesus 2 ayat 1 sampai 10 saya akan bacakan 4. Kita simak deh firman Tuhan ini. Ini terjadi di dalam kehidupan saya. Saya akan bacakan secara cepat. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat 8, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Janganlah orang yang memegahkan diri. Karena kita ini, buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan kerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ya, hari ini luar biasa ya. Kita harus mendengar apa sih kasih karunia dari Tuhan itu, apa itu. Ya, sebenarnya saya tadinya mau khotbahnya tanggal 1 ya.
Tapi saya sudah berdoa sama Tuhan, Tuhan nggak kasih suara buat saya. Sampai akhirnya, puji Tuhan, Bu Grace bisa menggantikan saya ya. Dan saya bilang sama Tuhan Yesus, nanti setelah Paskah, saya pasti akan mendengar suara Tuhan. Apa sih yang maunya Tuhan untuk kita dengar kasih karunia? Dan hari ini kita semua yang hadir, tentunya kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Ada amin? Setuju dengan saya? Kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Tentunya yang luar biasa ya, yang diberkati oleh Tuhan Yesus sampai hari ini, kita masih hidup, masih sehat, masih diberkati damai sejahtera sukacita dari surga. Kita akan masuk kembali ke tema kasih karunia Tuhan menyelamatkan kita semua yang percaya. Kita buka di 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Amin. Luar biasa ya. Kasih karunia Tuhan itu sangat luar biasa bagi kita semua yang percaya. Bahkan di 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Wah, luar biasa ya. Di dalam kehidupan kita, kita pasti akan merasakan ya, kelemahan, ya, siksaan ya. Hidup ini kan benar-benar harus kita berjuang ya. Di dalam juga kesukaran ya, yang sudah pandemi berjalan 3 tahun lebih ya. Dan juga di dalam penganiayaan ya. Tentunya kita juga akan mengalami hal seperti itu. Dan kesesakan. Tapi karena Kristus, kita yang lemah akan tetap menjadi kuat. Amin. Ya, luar biasa itu kasih karunia Tuhan. Kalau tidak kita bisa menerima, buka hati lebar-lebar kasih karunia Tuhan, kita tidak akan kuat menjalani kehidupan ini. Ya, saya divonis dokter untuk segera pasang ring. Tapi saya punya iman, saya berdoa kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan hal itu terjadi, saya akan nurut sama Tuhan. Tapi saya minta belas kasihan Tuhan. Amin. Saya minum obat, dari obat jantung juga saya jalanin, juga saya berolahraga, dan puji Tuhan, berangsur-angsur badan saya sepertinya sudah dibugarkan oleh Tuhan. Sudah lebih fit, lebih sehat. Saya terbuka ya dari perkataan Ibu Grace ya, yang selalu dia berkata, berdoa untuk jauhkan dari pisau operasi ya. Wah, itu Ibu Grace luar biasa ya. Saya dengar kesaksian Ibu Grace. Dia berdoa untuk mantunya ya, cucunya ya, yang harus dioperasi. Tapi dia berdoa dan itu dibatalkan oleh Tuhan. Tidak jadi operasi dan disembuhkan secara ajaib. Amin. Dan saya percaya bagi Tuhan tidak mustahil. Bagi yang tetap berpegang kepada tangan Tuhan dan terus berseru kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita bisa merubah pola pikir kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, tentunya
Tuhan Yesus tidak akan menutup telinganya. Bahkan dia sendengkan bagi yang tetap berseru kepada Tuhan. Dan minta pertolongan tentunya, tangan Tuhan tidak akan kurang panjang menolong setiap kita tepat pada waktunya. Amin. Ya, memang segala sesuatu kehidupan ini harus kita jalani, tentunya harus kita ajak Yesus. Ya, ajak Yesus. Jangan kita melepaskan tangan Tuhan. Ya, apalagi saya dengar kesaksian Pendeta Amir Aritonang ya, yang diponis dokter ada tumor di otaknya ya. Wah, harus dioperasi. Tapi dia beriman. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan pulihkan. Istrinya juga Pendeta Amir Aritonang. Ya, itu yang Tuhan bisa buat dalam setiap kita, kehidupan kita. Ya, asal kita mau tetap Mazmur 37 ayat 5, berserah penuh kepada Tuhan. Dan percayalah, kepadanya tidak ada yang lain. Dan so pasti dia akan bertindak menolong setiap kita. Menyembuhkan kita, memulihkan kita. Amin. Memberkati hidup kita. Kita lihat, ada 5 poin yang Tuhan sudah buat untuk kita semua. Yaitu kasih karunia. Dari hal yang ke-1, kita lihat Yohanes 3 ayat 16-17. Semua pasti sudah tahu ayat ini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Luar biasa ya. Itu satu bentuk kasih karunia kalau kita bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Banyak orang di luar sana yang menolak kasih karunia Tuhan. Ya, banyak kita mendengar ya, katanya Tuhan Yesus kok matinya di salib. Banyak yang menyanggah seperti itu. Ya, sepertinya katanya kalau Tuhan kan nggak bisa mati ya. Dan juga ada yang bilang juga seperti apalah itu. Tapi kita sebagai orang percaya, jangan kita terbawa arus seperti itu. Kita harus lihat pengorbanan Tuhan Yesus. Di Taman Getsemani, dia katakan begitu luar biasa ketakutannya. Dia bilang, kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku. Kita tahu ya, ketika Jumat Agung, dan kita sudah merayakan Paskah, itu kalau saya lihat pengorbanan Tuhan Yesus tidak sebanding dengan pengorbanan kita. Sampai hari ini, bagaimana kita bisa membalas kasihnya Tuhan kepada kita semua. Dia makan ketika dia disalibkan, Bapa ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau kita bagaimana? Kalau dikatain ya, diludahi, ditendang, waduh, tidak bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Oleh sebab itu, hal yang pertama, kasih karunia Tuhan adalah keselamatan kekal yang kita peroleh. Jangan kita lepaskan dari genggaman tangan kita. Ya, keselamatan yang abadi, yang luar biasa yang diberikan Tuhan bagi orang yang tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Amin. Tidak ada yang lain. Bahkan di ayat Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang Yesus katakan. Saya selalu teringat ini perkataan firman Tuhan ini ya. Ketika saya bertobat 2002, I am the way, I am the truth, and I am the life. Waduh, itu saya nggak pernah saya bisa lupakan. Benar-benar itu adalah jalan kita menuju kehidupan kekal nanti di surga. Amin. Ya, oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan,
pegang terus keselamatan kekal. Jangan kita lepaskan dari kehidupan kita. Jangan kita lepaskan dari tangan kita. Ya, kita harus pegang kuat-kuat. Sampai kapan? Ya, tentunya sampai akhir hidup kita yang Tuhan tentukan. Karena Tuhan Yesus itu berdaulat atas setiap kehidupan orang percaya. Amin. Sekalipun saya banyak mendengar kesaksiannya, saya kemarin juga ada kesaksian di KUL, ya, di gereja. Itu banyak orang yang sedang mengalami depresi. Seakan-akan dia merasa Tuhan Yesus tidak tolong kita. Seakan-akan Tuhan Yesus membiarkan kita. Ya, kita harus tahu segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Saya percaya pada firman Tuhan. Kuk yang kupasang itu ringan, sehingga kau dapat memikulnya. Dapat kau melewatinya. Amin. Ya, kita ingat ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Nanti hal yang kedua, saya akan minta Pendeta Derikson ya untuk setelkan lagu yang saya sudah titipkan, video ya. Kita akan diberkati yang kedua, hal kedua. Kita masuk di hal yang kedua. Jadi kita harus ingat, kasih karunia Tuhan itu adalah keselamatan kekal. Yang kita peroleh loh, sampai hari ini. Masihkah kita pegang itu dalam tangan kita, dalam kehidupan kita? Harus kita pegang. Jangan pernah lepaskan keselamatan kekal kita. Kita tukar dengan keselamatan bagi dunia ini, bagi janji-janji yang tidak tahu ujungnya seperti apa. Tapi kita harus pegang itu keselamatan kekal yang datangnya dari Tuhan Yesus, yaitu kasih karunia-Nya. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita akan masuk hal yang kedua. Yohanes 15 ayat 16 dan 17. Kita tahu ya, ini firman Tuhan apa ini? Semua pasti tahu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saya mengutip dari hal yang kedua, yaitu kasih karunia Tuhan. Kita dipilih Tuhan Yesus. Saya jujur ya, saya dulu bukan orang percaya loh. Saya dulu bukan anak Tuhan. Saya dulu anak hantu. Ya, saya bertobat, usia saya sudah 39 tahun. Sudah mau memasuki 40 ya. Kalau secara kasat mata sih udah terlambat, udah tua ya. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya. Tuhan Yesus itu panjang sabar. Dia menunggu kita. Bagaimana kita bisa melewati kehidupan ini? Ya. Dulu saya, waduh, masuk dalam 5 dosa ya. Minum iya, judi iya. Minum, judi ya. Waduh, macam-macam ya. Pemberontak ya. Tidak suka dinasehati. Tidak bisa mengasihi satu dengan yang lainnya. Sombong sekali. Ya, macam-macam. Tapi Tuhan luar biasa. Bahkan firman-Nya itu saya selalu baca itu. Di dalam kandungan ibumu engkau sudah kupilih. Kau akan kujadikan bejana yang menjadi berkat Tuhan.
Nggak terpikir loh, saya bisa jadi hamba Tuhan. Benar. Dulu saya pernah menghujat Tuhan Yesus. Saya pernah diinjili oleh pendeta, saya ingat banget 7 hamba Tuhan. Semuanya KO, ya, pergi meninggalkan saya. Saya nggak suka, saya bilang yang penting kan saya nggak membunuh, saya nggak mencuri, saya nggak merampok. Ngapain saya harus bertobat? Ternyata panggilan Tuhan itu sungguh unik ya. Di tahun 2000, hati saya mulai luluh. Bayangin saya menikah tahun 89 dengan istri saya itu anak Tuhan. Dia guru sekolah minggu, saya tahu dia orang Kristen. Tapi namanya sudah atur ya skenarionya. Karena dia sutradara hidup kita, Tuhan Yesus ya. Dia pertemukan kita itu nggak ada yang kebetulan. Ya, luar biasa Tuhan Yesus itu ya. Istri saya itu panjang sabar. Menikah tahun 89. Waktu pacaran enjoy diajak ke gereja, saya mau. Karena saya tahu dia cantik juga, saya makanya suka ya. Terus, waduh, akhirnya dia diajak ke gereja, oke lah. Udah begitu udah nikah, 2 tahun berjalan, saya jadi orang jahat. Saya ajak dia keluar dari Tuhan, tinggalkan Tuhan. Tahun 89 sampai tahun 2000 itu 11 tahun loh, nggak main-main. Ternyata istri saya itu setiap malam dia berdoa, dia topang tangan di atas kepala saya. Dia bilang gini, suami orang, laki orang, Tuhan boleh pilih. Kenapa yang model kayak gini nih Tuhan? Suami aku, tidak kau pilih. Kasihanilah dia Tuhan. Ampunilah dia Tuhan. Pilihlah dia menjadi anakmu. Tahun 2000 Tuhan jawab. Saya hatinya mulai luluh, saya ajak istri kembali ke rumah Tuhan. Tapi saya nggak ke gereja, saya cuma nganterin, saya cuma jadi gojeknya ya, antar jemput. Anak saya juga saya perbolehkan ke gereja. Itulah jalan keselamatan yang Tuhan sudah atur. Demikian luar biasa. Akhirnya tahun 2002 saya menyerahkan diri sepenuhnya untuk Tuhan. Ingat loh, kalau kita sudah dipilih Tuhan, jangan kita pilih Tuhan yang lain. Amin. Kita nggak akan salah pilih. Dan saya percaya Tuhan Yesus itu tidak juga salah pilih. Tidak ada yang kebetulan kita dipilih menjadi anaknya. Amin. Oleh sebab itu, peganglah kita tetap menjadi orang pilihan Tuhan. Saya selalu ingat ya, Matius 22 ayat 14. Banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang kupilih. Nah, kita ini mau yang terpanggil apa yang mau jadi orang pilihan Tuhan? Tentunya kita harus menjadi orang pilihan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang setia. Sampai kapan ya? Tentunya sampai akhir hidup kita. Amin. Ya, Yohanes 10 ayat 28 dan 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Luar biasa nggak Tuhan Yesus itu perlindungannya, kasih karunia-Nya. Ya, oleh sebab itu, ayo kita yang sudah jadi orang pilihan Tuhan, apa sih yang harus kita lakukan? Ya, tentunya kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saya ingat 1 Petrus 4 ayat 2. Kita ini semua sisa. Usia saya sudah 60 tahun. Yohanes 10 ya. Mazmur 91, 90 ayat. Mazmur 90 ya, ayat 10 ya. Yang mengatakan manusia hidup 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Tapi saya lihat Mama Grace sudah 70 tahun lebih ya. Luar biasa diberkati Tuhan. Opung Brahmana juga sudah 76 ya.
Luar biasa. Dulu bilang kalau ditanya umurnya 57 dia balik. Sekarang usianya 76 dia bilang 67. Masih muda juga jadinya, ya. Nanti kalau tahun depan 77 nggak bisa dibalik tuh. Tetap 77 ya. Harus harus mengakui saya 77 Tuhan. Saya nggak mau bolak-balik lagi. Amin. Ayo kita pegang jadi orang pilihan Tuhan. Nggak mudah ya jadi orang pilihan Tuhan. Terkadang kita suka pilih-pilih nih. Ini yang repot. Kata orang Padang bilang, tangan panjang 5.000, tangan pendek 10.000. Ya. Waduh, itu orang yang dagang pakaian ya. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan, jadilah orang pilihan Tuhan yang benar di hadapannya. Karena di Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya selalu dapat berkenan kepada Tuhan. Amin. Apakah hari ini kita masih ada perkenanan Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Saya katakan masih. Apa buktinya kita masih ada perkenanan Tuhan? Sampai hari ini kita masih boleh hidup. Boleh mendengarkan firman Tuhan. Amin. Terlebih lagi saya menjadi hamba Tuhan. Kita harus setia juga memberitakan kabar sukacita, yaitu firman Tuhan. Untuk menjadi berkat. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Amin. Boleh Pendeta Dirikson untuk menyetel lagunya ya. Satu pujian, kita dengerin deh lagu ini. Luar biasa, saya diberkati banget. Bahkan ketika saya dengar, itu tanpa terasa air mata saya berlinang. Bapa yang lebih luar biasa ya. Tuhan Yesus itu lebih tahu. Ya, Dia tahu segalanya. Apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Sebab itu, jadilah orang pilihan Tuhan yang benar. Amin. Siapa yang mau melakukannya boleh lambai-lambaikan tangannya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita masuk poin yang ketiga. Kita buka Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8 demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, ini saya kutip dari hal yang ketiga, kasih karunia Tuhan itu apa? Kita harus memperkatakan firman Tuhan. Sebenarnya firman Tuhan itu ada di mana sih? Ada di setiap hati kita yang tadi dikatakan oleh Pendeta Elmanik. Ada di dalam setiap hati kita dan ada di dalam setiap mulut kita, itu firman Tuhan. Bagaimana dengan keseharian kita? Kita memperkatakan firman Tuhan nggak hari lepas hari? Harus jadi anak Tuhan. Amin. Jangan pernah lupa memperkatakan firman Tuhan setiap hari dalam hidupmu. Karena firman Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Oleh sebab itu, Mazmur 1, ayat 1 dan 3. Mazmur 1, ayat 1 sampai 3, saya akan bacakan secara cepat. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa yang mau berhasil? Hidup kita. Semua pasti angkat tangan ya. Nggak mau ada yang gagal ya. Amin. Semua akan menjadi kepala, bukan ekor. Amin. Ya. Kita harus benar-benar ya siap sedia menjadi utusan Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Hari Minggu kemarin ya, saya diajak anak saya untuk kembali ke rumah Tuhan, untuk beribadah. Akhirnya saya dengan istri pergi juga dengan anak sulung saya ya. Saya beribadah. Sepanjang pujian saya menangis di hadapan Tuhan.
Karena melalui pujian itu, saya percaya hati Tuhan itu terenyuh melihat anaknya kembali ke rumah Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ingat loh, di dalam Mazmur 22 ayat 4, Tuhan Yesus itu bersemayam di atas segala pujian. Apa yang kita naikkan dengan kesungguhan hati, itu akan mendatangkan mujizat, kesembuhan, kelepasan, pemulihan. Waktu pujian, saya nggak kuat berdiri, saya nangis. Saya nangis. Tuhan Yesus itu baik. Selama 3 tahun, saya tidak ke rumah Tuhan. Saya menangis. Tuhan Yesus, aku kembali ke rumah-Mu Tuhan. Di dalam rumah-Mu, aku merasakan kedamaian, kesukacitaan yang besar Tuhan. Sepanjang hidup saya, Tuhan, saya telah melanggar firman-Mu Tuhan. Tuhan, aku mau kembali. Aku mau terus Kau pakai menjadi hamba-Mu Tuhan. Yang setia untuk mengabarkan kabar sukacita, yaitu firman Tuhan. Dan saya merasakan di sana, saya mengalami kesembuhan. Kan dikatakan firman Tuhan ya, kalau engkau menyayangkan tubuhmu untuk beribadah, berarti kamu akan binasa. Tetapi kalau kamu serahkan sepenuhnya kepada aku akan menyembuhkanmu. Aku akan memberkatimu. Amin. Ya, kita juga kemarin 26 Februari ya, ulang tahun FM juga kita bisa bertatap muka, bertemu satu dengan yang lain, berbagi kasih. Pak Dodi juga dengan sukacitanya hadir ya, sekalipun harus naik kereta ya. Waduh, itu tanda sukacita penuh loh, bener. Nanti suatu saat ya, kalau saya sudah sembuh mau dimanapun saya hadir ya. Saya akan merangkul Bapak Ibu ya, semuanya dalam kasih Tuhan. Amin ya. Ingat, kita harus memperkatakan firman Tuhan hari lepas hari. Itu tentunya kita harus banyak mendalami firman Tuhan, baca firman Tuhan itu pagi, siang, dan malam, dan merenungkannya. Ya, jangan pernah malas, jangan pernah bilang, aduh, aku sudah tahu itu firman Tuhan. Bahkan teman saya kaget juga saya ya, sudah baca 48 kali, bolak-balik. Saya juga bingung itu ya, kok bisa begitu luar biasa itu. Tapi saya mau katakan bukan hanya kita baca, tapi kita jadi pelaku firman. Amin. Yakobus 1 ayat 22. Jangan cuma dengar firman. Jangan cuma, itu saya udah tahu, itu bosen aku dengar tentang ini, tentang itu. Jangan katakan hal seperti itu. Jangan pernah mendukakan hati Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Amin. Jangan kita menolak. Kita terus diperbarui hati kita hari lepas hari, seturut dengan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Itu nggak mudah. Ya, saya bilang sama istri saya, Tuhan, terima kasih Kau memberi istri yang luar biasa, yang selalu setia merawat saya ya. Saya sudah turun 11 kilo loh. 11 kilo itu nggak mudah turunnya ya. Saya udah nggak makan yang goreng-gorengan, padahal dulu saya paling suka goreng-gorengan ya. Saya nggak makan lagi yang minyak-minyak ya. Waduh ya, rasanya kepengennya makannya yang enak, pasti namanya juga manusia ya, maunya yang enak-enak. Tapi kalau kita sudah dibatasi dengan usia, kita harus menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Kita semuanya pasti beringin-ingin, berkecita-cita, mau umur panjang kan. Seperti saya dengar Pak Dodi, kalau Tuhan izinkan mau 95 apa 100 itu Pak Dodi bilang. Ya. Tapi saya katakan ya, manusia itu emang benar bisa usia 120 tahun hidupnya. Kalau benar-benar dibenahi dengan benar hidupnya. Buktinya apa? Itu ada, saya punya kakak ipar yang di Jakarta. Kemarin ulang tahun mamanya. 112.
masih sehat, masih jalan. 112 anaknya ya, maaf kata nih, Cihu saya panggil Cihu ya, kakak ipar. Bahkan dia udah meninggal, usia 68 tahun. Mamanya masih hidup 112 tahun. Kemarin juga saya dengar besan saya, mamanya masih hidup. Bahkan dia berulang-ulang gini, kapan ya gua mati? Maunya mati. Ya, katanya saya dengar umurnya 96 tahun. Ya, berarti benar-benar itu firman Tuhan itu betul. Kalau kita bisa menjaga pola makan kita, kehidupan kita yang benar. Tentunya dengan memperkatakan firman juga. Jadi firman itu bisa membawa kita kedamaian dalam hidup kita, ya, kelepasan, kekuatan, ya, bisa membangkitkan kerohanian kita sehingga kita bisa hidup sehat, hidup diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena dikatakan di Mazmur 119 ayat 105 ya, firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Siapa yang suka firman? Tentunya semua suka ya. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah lupa memperkatakan firman Tuhan setiap hari dalam hidupmu. Sehingga hidupmu bisa dinaungi oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Karena cinta pada firman Tuhan, berarti kita cinta juga kepada pribadinya Tuhan Yesus. Amin. Kita masuk di hal yang keempat. Kita buka 1 Petrus 5 ayat 8 dan sampai 9. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lalah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saya mengutip dari ayat firman Tuhan ini adalah kasih karunia Tuhan, kita harus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Amin. Bagaimana iman kita hari ini? Masih percaya nggak kepada Tuhan Yesus sepenuhnya? Harus. Ya, miliki iman yang teguh. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan, menyembuhkanku. Ya, kita harus punya iman yang teguh. Jangan pernah goyah imanmu. Ya, sekali Yesus tetap Yesus, tidak ada yang lain. Dia adalah penuntun hidup kita sampai akhir hidup kita, sampai finish hidup kita. Dia yang memberkati kita, dia yang melindungi kita, dia yang menyertai hidup kita. Sampai hari ini, sampai detik hari ini, dialah satu penolong yang luar biasa. Oleh sebab itu, peliharalah iman kita, tetap percaya hanya Yesus satu-satunya. Kita harus memiliki iman yang teguh kepada Dia. Amin. Kita baca lagi di Yohanes 10 ayat 10, tahu semua ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi ingat, Tuhan Yesus datang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apa itu kelimpahan? Damai sejahtera, sukacita. Banyak orang yang tidak mengenal Yesus. Kaya raya tapi tidak memiliki damai sukacita. Karena dia tidak memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, rajin-rajinlah kita berdoa. Ya, dekat dengan Tuhan. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Ya, dekat. Selalu menyembah Tuhan. Selalu meninggikan Yesus. Saya kalau bangun pagi, saya selalu bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi ini.
saya masih boleh menghirup udara segar. Terima kasih Tuhan, saya masih boleh sehat, berdiri, berjalan. Terima kasih Tuhan, saya bisa memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Peliharalah iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Jangan pernah goyah. Ya, saya percaya yang setia, yang mengikuti ibadah family ministry setiap Senin sampai Sabtu adalah kita orang-orang yang memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Amin. Saya katakan demikian. Kenapa? Karena saya pegang itu Keluaran 19 ayat 5. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa. Karena akulah yang punya kerajaan di bumi dan di surga. Itu yang firman katakan untuk kita semua menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri. Amin. Ya, kita harus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Ada yang tahu nggak siapa yang menerima kasih karunia dari Tuhan? Nabi Nuh, ya, secara pikir kasat mata, ngapain bangun batra yang besar di atas gunung? Ya, tapi itu yang Tuhan tunjukkan, pewahyuan turun, rahmat Tuhan turun, sehingga dia boleh diselamatkan oleh kasih karunia. Siapa lagi? Nabi Musa, ya, karena dia dikenal oleh Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Kalau kita tidak memiliki iman yang teguh, bagaimana kita bisa memiliki kasih karunia Tuhan? Bagaimana kita bisa diselamatkan oleh Tuhan? Bagaimana kita bisa dipilih Tuhan dengan benar-benar kita menjalankan apa yang menjadi seharusnya kita jadi orang pilihan Tuhan. Dan perkatakan itu firman setiap hari kepada semua orang yang kita jumpai. Ingat, hanya saat keselamatan datangnya hanya di dalam Yesus. Tidak ada yang lain. Karena dia adalah satu-satunya juru selamat bagi orang yang percaya. Miliki iman yang teguh. Jangan pernah goyah dengan situasi kehidupan ini. Saya selalu berdoa, Tuhan Yesus, biarlah family ministry menjadi berkat-Mu Tuhan. Kami mau jadi orang-orang yang setia, yang memiliki iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Ampuni saya Tuhan, jikalau saya menyakiti satu dengan yang lainnya. Karena kehadiran saya mungkin orang terluka, mungkin dari perkataan saya orang mundur dari Engkau Tuhan. Mungkin dari perilaku saya orang jauh dari Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Kembalikan mereka sehingga dia memiliki iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain. Hanya Engkau satu-satunya. Saya melihat anak dari Pak Dodi Menat ya. Jason Menat. Itu menerima kasih karunia Tuhan loh. Itu benar-benar kasih Tuhan Yesus, setianya Tuhan. Itu benar-benar bagi orang yang tetap memiliki iman yang teguh. Seperti Pak Dodi sudah menjalankan apa yang menjadi kewajibannya sebagai hamba Tuhan. Nah itulah hadiah yang terbesar dari Tuhan. Dia beri keselamatan untuk keluarganya. Itu nggak main-main. Ya, dan tadi saya sudah bacakan Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Itu saya alami ketika saya masih belum mengenal Yesus. Yesus itu begitu luar biasa kasihnya. Kasih karunia-Nya diberikan dengan cuma. Tapi bagi yang tetap mau percaya dan pegang itu semua. Amin. Ayo kita pegang. Miliki kerendahan hati. Jangan tegar tengkuk. Ya, semua orang nggak ada yang sempurna dia ini. Saya mau belajar Tuhan. Saya mau belajar seturut dengan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Ingat ya 1 Petrus 4 ayat 2. Kita ini semua punya waktu sisa. Saya mungkin punya waktu sisa 10 tahun kalau Mas Yohanes Mazmur 90 ayat 10 ya, 70 tahun. Tapi saya baca firman Tuhan bisa 120 tahun ya. Dan itu Tuhan semua yang sudah atur. Saya mau Tuhan, iman saya tetap teguh di dalam Engkau Tuhan.
peliharalah aku Tuhan. Semua itu ada di tangan kita. Tuhan kasih free will, ya, kasih pilihan. Kita mau memiliki iman yang teguh atau tidak. Tapi yang luar biasa, saya selalu dengar lagu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Tapi namun satu hal yang ku percaya, ada rancanganmu yang indah, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Saya lupa lagi tuh lagunya ya. Rasakan keindahan. Hati kehadiratmu, Tuhan. Luar biasa ini Pak Dodi. Yang selalu memuji Tuhan. Itu adalah kesukaan Tuhan. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh perbuatan kita. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita masuk hal yang terakhir, kelima. Setelah itu kita siapkan ya, anggur dan roti di rumah masing-masing. Kita akan seberjamuan suci dengan Tuhan. Apa hal yang kelima? Kita baca 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 19. Ini juga ayat kesukaan saya ini. Kita harus sadar diri loh. Kita ini hidup di dunia ini cuman transit. Cuman sementara. Numpang lewat. Ya, kayak seperti kita naik pesawat ya. Kalau mau ke Surabaya udah sampai ya otomatis kita harus turun. Bukannya malah tidur di pesawat ya. Bukan, itu namanya balik lagi itu. Ya. Kalau kita mau sampai tujuan juga kita berangkat, otomatis kita udah sampai, kita harus turun. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Kita ini cuma transit di dunia ini, dipercayakan Tuhan untuk kita mengalami sekolah kehidupan. Kita ini lagi sekolah kehidupan. Amin. Ya. Dan kita itu semuanya juga harus kita belajar dari apa yang menjadi penuntunnya itu Tuhan Yesus. Kita harus minta terus tuntunan Tuhan. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 19. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, ini nih. Selama kamu menumpang di dunia ini. Ini kata firman. Kita ini cuma numpang di dunia ini, transit. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saya tangkap dari ayat firman Tuhan ini. Yang kelima, hal yang kelima, kasih karunia Tuhan. Kita harus pegang terus memiliki roh takut akan Dia. Ingat, mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. Dia mencari anak-anaknya yang benar hidupnya di hadapan Tuhan. Yang benar-benar memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Hidup tidak bercacat celah di hadapannya. Ini nggak mudah loh, hal yang kelima. Maaf ya, manusia ini kan kadang-kadang kan roh penurut ya, tetapi daging ini lemah. Yang bicara kebanyakan daging ya. Ibadah family ministry setiap hari bosen. Ketemunya lu lagi, lu lagi. Aduh. Ingat loh, kita bukan ketemu lu lagi, tapi kita bagaimana kita bisa menghadap kepada Sang Khalik. Ya, Sang Penjunan. Owner hidup kita loh. Ya, saya ada Pak Sutarjo nggak nih, hadir nggak nih? Saya kagum juga sama Pak Sutarjo. Ya kalau ngomong to the point, ya. Karena saya percaya itulah orang yang sudah, maaf kata, yang sudah diubahkan Tuhan. Dia tahu artinya.
Bagaimana kita bisa menghadap Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kita persembahkan. Ingat Kolose 3 ayat 23. Segala sesuatu perbuatlah untuk Tuhan. Ini gak mudah. Terkadang orang suka, maaf kata ya, gak ada di family ministry, gak ada yang seperti itu. Suka gak serius. Kalau lagi mood, baru nongol. Kalau lagi gak mood, datangnya gak mood, jadi amit-amit dah. Gak boleh. Ya, jangan pernah mendekatkan hati Tuhan. Tuhan mau melihat orang, anak-anaknya yang setia, yang memiliki roh takut akan Tuhan, dan hidupnya tidak bercela. Tidak bercela itu apa? Hidup kudus di hadapan Tuhan. Hati yang murni dipersembahkan, yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan punya embel-embel, ada iming-iming apa kita dalam pelayanan. Jangan hal itu terjadi. Ya, saya mau belajar terus setulus merpati. Ya, merpati itu kan berarti putih, seputih salju. Kita lakukan itu. Saya mau katakan, tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit. Bersama Yesus kita sanggup melakukannya. Amin. Ya, luar biasa. Saya melihat hamba-hamba Tuhan yang setia, ya, yang selalu hadir, yang selalu memiliki roh takut akan Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus itu selalu menyertai hidup kita. Selalu melihat anak-anaknya yang takut akan Dia. Lakukan kebenaran terus-menerus. Sekalipun kita dicemooh, sekalipun kita dijauhi dengan orang yang rasanya tidak suka dengan kita, tapi milikilah kesukaan kita kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan malah meninggalkan kita. Saya teringat tuh ayat firman Tuhan. Saya sampai catat ini di Kejadian 6 ayat 6 dan 8. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tapi di bawahnya dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita masih bisa nggak mendapat kasih karunia Tuhan di matanya? Miliki roh takut akan Tuhan. Amin. Jangan kita pikir orang lain nggak tahu. Udah nggak apa-apa lah. Bohong-bohong dikit. Main-main dengan dosa yang kecil. Akhirnya kebiasaan. Jangan ya. Berbuatlah sejujur mungkin dalam hidup. Setulus mungkin. Terus lakukan. Berulang-ulang kita pasti bisa akan melewati hal seperti itu. Saya selalu berdoa sama teman-teman saya. Kalau yang sudah melakukan kesalahan, jangan kau ulang kembali. Kamu janji bukan dengan saya, tapi dengan doamu kepada Tuhan. Lakukan itu dengan setia, dengan roh takut akan Tuhan. Jalani itu. Dan saya percaya, tangan Tuhan pasti akan menolongmu, membebaskanmu dari segala masalah yang kau hadapi saat ini. Itu yang saya katakan. Seperti Yesus katakannya, wanita yang pembuat zina. Dia tidak menghukum, tapi dia katakan, jangan engkau berbuat dosa lagi. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita akan satu pujian. Pak Derison sudah siap? Satu pujian, sebab Dia hidup. Kita sudah tahu hari Minggu kemarin, Tuhan Yesus bangkit dari... Pak Dodi standby itu Pak, silakan aja Pak Dodi. Oh ya, Pak Dodi boleh. Kita nyanyikan sebuah pujian. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Dan saya percaya hari esok akan lebih baik dari hari ini. Amin. Ya, seperti Matius 6 ayat 34. Kesusahan sehari jangan kau pikirkan esok hari. Pasti akan lebih baik yang Tuhan sediakan bagi kita orang percaya. Amin. Silakan Pak Dodi. Satu pujian sebab Dia hidup. Kita siapkan roti dan anggur di rumah masing-masing ya. Kita berjamuan suci dengan Tuhan.
anak Allah. Yesus namanya menyucikan, akan mati tebus dosaku, tubuh kosong buktikan Yesus hidup. Sebabnya hidup, ada hari esok. Sebabnya hidup, tak gentar karena kita yang pedang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yesus namanya menyucikan, tebus dosaku, tubuh kosong buktikan Yesus hidup. Dia hidup, hari esok. Semata hidup, tak gentar karena kita yang pedang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi katakan, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, bukan gentar karena kita yang pedang hari esok. Hidupku jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidupku berarti, hidupku berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Ya, mari kita siapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Sudah siap semua Bapak Ibu yang terkasih? Kita pegang di atas, di tangan kita dan kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita masuk perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama roti. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang berisi anggur yang atasnya kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama anggur. Mari kita dengan mulut kita berdoa masing-masing. Saya beri waktu 2 menit untuk kita menghadap kepada Tuhan. Apa yang menjadi
hambatan dalam hidup kita, problem, masalah, dan saya percaya Tuhan akan tolong, Tuhan akan jawab segala permasalahan hidup kita. Yang hari ini kita masih mungkin alami, dan saya percaya Tuhan pasti penolong bagi kita semua, dan pasti Tuhan buka jalan buat kita semua. Mari kita berdoa masing-masing. Kita menghadap ke tatanya Tuhan. Terima kasih Bapak surga. Kami bersyukur Tuhan pada sore yang indah ini Tuhan. Kami masih diperbolehkan mengikuti seperjamuan kasih dengan Engkau Tuhan. Kiranya melalui roti adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Tubuh ini adalah bait-Mu Tuhan. Yang mungkin saat ini kami sedang mengalami kesakitan Tuhan. Kiranya melalui roti yang kami santap, kami sudah menerima kesembuhan dari Engkau Tuhan. Secara ajaib, secara amazing. Kami percaya Tuhan. Karena roti yang kami santap itu adalah tubuh-Mu Tuhan. Yang menyembuhkan segala sakit penyakit dalam tubuh kami. Dan Kau mengizinkan kami tahir. Boleh sembuh. Boleh sehat kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga melalui anggur yang kami sudah minum. Itu melambangkan persekutuan dengan darah Kristus. Kiranya Kau sucikan darah kami Tuhan. Segala apapun penyumbatan di jantung, di anggota lain tubuh kami Tuhan. Kiranya Kau bukakan jalan, kesembuhan ilahi turun, belas kasihan-Mu turun atas kami, sehingga kami boleh mengalami kesembuhan. Kami percaya anggur yang suci yang kami minum adalah pertolongan dari Engkau Tuhan. Mujizat-Mu yang Kau nyatakan, yang Kau berikan buat setiap kami. Boleh sembuh, boleh merasakan kesehatan yang sempurna yang Kau berikan buat setiap kami. Bapak Ibu yang terkasih, percayalah ada tuh pertolongan yang Tuhan Yesus akan buat secara miracle, secara ajaib, itu yang mustahil. Segala masalah dalam kehidupan kami semua Tuhan yang hadir pada sore yang indah ini menjelang malam, kiranya Kau berkati setiap kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk pendeta Dodi Mana, keluarganya, istri, anak-anaknya, Ibu Biona, juga keberkati suami, mami, mertua juga keberkati juga pekerjaannya. Ibu Grace Mail, juga keberkati anak mantu cucunya, juga pelayanannya. Pendeta Jason Sijabat juga Kau berkati pelayanannya, istrinya juga kedua anaknya. Juga jemaatnya Kau percayakan, Kau tambah-tambahkan jiwa yang baru. Juga pendeta Ludovicus Mardiono yang ada di Brussels, juga Kau berkati istrinya juga ketiga anaknya. Juga jemaat-jemaat yang Kau percayakan misinya di Eropa Tuhan, pertobatan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Pakai pendeta Ludovicus Mardiono menjadi hamba yang setia, yang terus melakukan apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan. Setia, terus melayani, terus menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga ya Tuhan, teman-teman kami yang hadir. Bapak Johannes Sumarmo, berkati istri juga anaknya, berkati pekerjaannya, berkati juga pelayanannya ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan, Bapak Raples Mandiangan Tuhan, berkati istrinya juga anak-anaknya, berkati juga pelayanannya ya Tuhan, berkati juga terus kesehatannya ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan, teman-teman kami yang hadir, kami percaya Tuhan, Kau yang melihat Bapak Alexander Pandi, kesehatannya, juga pulihkan bisnisnya ya Tuhan. Terlebih lagi pelayanannya ya Tuhan. Berkati istri, anak, mantu, cucunya ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan, Bapak Tommy yang ada di Temanggung Tuhan. Berkati pelayanannya yang sudah Kau percayakan jemaatnya Tuhan. Kau tambah-tambahkan jiwa yang baru. Pendeta Hairul Gultom juga Kau berkati ya Tuhan. Pelayanannya yang mana gerejanya sedang membutuhkan dana untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan, rumah-Mu Tuhan. Berkati, Kau cukupkan, bahkan Kau limpahkan dengan berkat-Mu. Berkati juga ya Tuhan, Bapak Kimli bersama istri, anaknya, juga pelayanannya ya Tuhan. Pak Kimli menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Ibu Heni, Melina Tuhan. Berkati juga keluarganya ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan, Pak Timi Setiawan ya Tuhan. Berkati pelayanannya. Berkati istri, anak, mantu, cucunya yang ada di Melbourne.
Berkati ya Tuhan, penuh dengan damai sejahtera sukacitamu yang terus mengalir, yang mana hambamu ini terus melayani Engkau dengan setianya ya Tuhan. Berkati Pak Timi Setiawan Tuhan. Berkati juga ya Tuhan, Bu Lia Jabes. Jabes akan menjadi berkat-Mu Tuhan, pemain cilik sinetron, menjadi berkat untuk kemuliaan namamu. Biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Juga berkati Pak Nikolas Liang Tuhan. Berkati istrinya juga ketiga anaknya. Berkati bisnisnya ya Tuhan. Apa yang dilakukan tangannya kau buat selalu berhasil dan beruntung. Berkati juga ya Tuhan. Setiap kami, teman-teman kami yang tidak hadir. Ibu Messi juga kau berkati anak mantu cucunya. Juga berkati Pendeta Aripat, Ibu Ivon juga kau berkati ya Tuhan. Anaknya Yapet juga kesembuhkan dari sakitnya ya Tuhan, tidak cuci darah lagi. Juga berkati kami semua ya Tuhan, anak-anak-Mu yang setia yang hadir. Kiranya Kau berkati dengan limpahnya. Kami percaya yang sakit malam ini, Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah lawat, dan juga yang berbeban berat, Tuhan sudah hiburkan melalui kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi yang tidak jarang keluar, Tuhan pasti tingkap-tingkap langit, Kau curahkan berkat untuk kami dapat menerimanya. Terima kasih Tuhan. Dan juga berkati Bapak Joni Iskandar bersama istri anak mantu cucunya. Pak Stanley Iskandar yang ada di Bali bersama Ibu Dori. Anaknya juga kau berkati. Juga Anton Johanisnya di RTT juga kau berkati. Juga berkati ya Tuhan. Bu Cindy yang ada di Sydney. Juga kau berkati ya Tuhan. Pak Paul Reno juga yang ada di Belanda. Berkati istrinya yang selalu melayani Engkau. Anak mantu cucunya diberkati. Terima kasih Tuhan untuk ibadah sore ini Tuhan. Kiranya kami mau terima berkat. Kami mau angkat kedua tangan kami untuk menerima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah perisai dan kekuatanku. Kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, hati Tuhan Yesus disenangkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita, orang-orang yang percaya, yang diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bincang-bincang. Boleh siapa yang bisa bantu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Boleh tampil. Pak Nikolas sudah lama nggak mimpin bincang-bincang Pak Nikolas tuh. Boleh tampilkan ibadah buat besok, Pendeta Ederson. Ya, siap. Ya, ibadah besok kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hugh Chongse. Dia minta diganti tuh, katanya PDM sekarang ya. Luar biasa, sudah 4 tahun katanya udah berubah dia. Jabatannya menjadi pendeta muda. Hugh Chongse, kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Ujian sebagai orang Kristen ya. Kita harus melalui ujian pastinya yang Tuhan izinkan untuk kita mengalami bersama Yesus. Silakan bisa bantu untuk bincang-bincang. Siapa? Pak Nikolas Liang. Shalom. Ya, silakan Pak Nikolas. Kalian kesaksian udah berapa suap nasi dapat, Pak? Udah satu bakul itu kayaknya, bukan satu centong lagi. Mic-nya, Pak, mic-nya. Mic-nya, Pak Nikolas. Pak Nikolas, mic-nya, mic. Yes, oke. Okay. Udah berapa suap nasi, Pak, yang dapat? Luar biasa. Terima kasih kepada Pastor Komikuan yang telah memberikan kesempatan dan doa. Tuhan memberikan berkat. Ya, sudah lama tidak bersua. Kalau kita rindu dan artinya kita masih menunggu sesuatu, itu adalah tandanya kasih, ya kan? Sehingga apa yang disampaikan meskipun saya mendengarkan sharing firman, tetapi saya percaya bahwa hidup ini
adalah karena kemurahan Tuhan. Sehingga sampai hari ini kita berkumpul dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Tentu di sini saya percaya setiap doa yang disampaikan oleh Pak Pastor Komingguan tadi adalah rahmat dan berkat, ya kan? Sehingga satu persatu disebut poin per poin. Nah, saya hanya tinggal bertanya, siapa yang akan mendoakan Pastor Komingguan? Malaikat katakan itu, ya kan? Maka kita langsung menjawab bahwa yang mendoakan Pastor Komingguan adalah Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Luar biasa, ya kan? Ini satu pernyataan iman, ya kan? Ketika kita mendoakan orang, kita jangan berharap orang berdoa, tetapi Tuhan yang bergerak untuk kita. Luar biasa. Maka terima kasih sekali lagi. Kasih dan kemurahan tetap menyertai daripada MM. Saya lihat suara dari Pak Derikson tidak akan pernah berubah, ya kan? Dan kawan-kawan di sini tidak berubah. Makin nyaring karena apa? Ada suara firman yang disampaikan kepada kita semua. Baik, lanjut. Kita awali dengan Ibu Bion aja yang sudah lama saya tidak bersua, ya kan? Mungkin suaranya lebih baik dan orangnya juga jauh lebih sekarang lebih cantik barangkali. Tuhan memberikan berkat yang berlimpah. Haleluya. Silakan Bu Biana. Aduh, kalau udah datang ya, King. Haleluya. Silakan. Nah, apa-apa nih, Pak. Biana. Memang paling pintar ya Bapak ini ya. Ya udah, terima kasih Pak. First, kita nih baru ketemu lagi langsung dipuji Tuhan ya. Pak Nikolas juga terlihat sangat sehat ya. Dan cantik hatinya, cantik wajahnya, cantik semua. Karena apa? Karena di mata Tuhan kita adalah orang-orang pilihannya. Amin. Tuhan berkati. God bless. Ya, yang bapak-bapak ganteng-ganteng, ibu-ibu juga cantik-cantik. Puji Tuhan kita mengucap syukur. Oh iya. Haleluya. Sebenarnya Pak ini karena kameranya ini kan Pak filternya bagus jadi kelihatannya cantik ya. Iya, puji Tuhan hari ini karunia Tuhan Yesus memberkati Pak Komingguan selalu dalam pelayanan, juga bersama keluarga tercinta, juga Pak Nikolas untuk waktunya memberkati Bapak selalu pelayanan dan usaha yang sedang dilakukan, biarlah selalu Tuhan berkati. Amin. Amin. Hari ini responnya tentang kasih karunia, angkat pujian aja kali Pak ya. Silakan. Ya, boleh. Ya, Biona memang tadi mau ya, betapa dahsyat, haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semua, amin. Baik, terima kasih.
kepada Ibu Biona yang telah memberikan sumbangsi lagu yang indah. Tentu sumbangan lagu ini bukan hanya buat kita, tetapi terutama untuk Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita ya, Bu Biona ya. Salam buat keluarga, Tuhan memberkati, tetap semangat, dan selalu kita berdoa bersama JFM tetap jaya. Amin, Tuhan berkati. Ya, kita lanjut kepada hambanya Bapak Derikson. Silakan, Pak Derikson. Luar biasa hambanya. Ya, terima kasih Pak Nikolas. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Komingguan yang sudah membagikan firman Tuhan hari ini, yang berkati kita dan juga memimpin perjamuan kudus sebagai peringatan kematian Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kita. Ya, salam kenal juga buat Pak Nikolas Liang. Haleluya. Tapi tetap tidak berubah. Haleluya, Tuhan berganti. Tapi ini saya udah kebetulan ini ada Pak Pendeta Raffles Mandiangan. Ya. Saya seperti kata Pak Nikolas waktu itu pernah saya sampaikan bahwa ini untuk pelayanan ya. Jadi saya mungkin dalam 1 minggu hanya bisa aktif hanya Senin Rabu Jumat. Senin Rabu Jumat Pak Pendeta Komingguan. Oh. Senin Rabu Jumat. Jadi maksud saya gini, kalau flyer oke, itu tetap tugas saya. Nah, tapi kalau hambanya bersedia Pak Pendeta Raffles Mandiangan, Selasa, Kamis, Sabtu dibantu untuk merekamkan. Memang semua bisa merekam gini. Artinya gini. Tinggal host atau co-host itu kan, kalau kita lihat di bawah ini ada tombol apa? Oh, ini belum saya matikan ya.